Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas apa sih dampak obesitas atau berat badan berlebih terhadap kesehatan tulang. Apa yang terpikirkan oleh teman-teman kalau mendengar kata obesitas? Ya, obesitas itu gemuk ya, gampangnya. Jadi berat badan berlebih ataupun gemuk. Nah, untuk mengetahui itu, kalau seandainya tidak terlalu gemuk atau bentuknya tidak terlalu gemuk, itu harus dihitung IMT, benar-benar obesitas atau tidak. Nah, cara menghitung IMT ada di video saya sebelumnya, dulu pernah saya buatkan bagaimana cara menghitung IMT, silakan ditonton saja. Tapi kalau bentuk badannya saja sudah besar, gemuk sekali, itu nggak payah dihitung IMT, kita udah tahu itu obesitas atau tidak. Nah, jadi obesitas ini bukan hanya mempengaruhi kesehatan pembuluh darah, ya, jantung. Ini juga ternyata bisa mempengaruhi kesehatan tulang. Jadi memang obesitas ini sangat jelek, sangat buruk dampaknya terhadap tubuh kita ya. Bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita baik langsung maupun tidak langsung. Jadi yang obesitas hati-hati. Obesitas ini bisa menurunkan kepadatan tulang. Nah, jadi obesitas ini dia bisa menurunkan kepadatan tulang. Dia bisa menyebabkan kerapuhan pada tulang, jadi gampang patah. Nah, normalnya tubuh kita ya, tulang kita ini dia bisa memperbarui diri dengan cara menghancurkan sel tulang yang sudah rusak dan dia memperbarui diri, misalnya membuat sel-sel tulang yang baru. Nah, kalau kecepatannya seimbang, ini normal-normal saja, tulang kita jadinya kuat, padat, dan sehat. Tetapi pada kelompok orang yang obesitas, proses memperbarui diri ini tidak seimbang. Nah, pada yang obesitas, proses penghancuran tulangnya itu bisa 3 kali lebih cepat. Nah, kemudian proses membangun jaringan baru ataupun tulang baru ini lebih lambat dibandingkan dengan orang yang tidak obesitas. Yang akhirnya lebih banyaklah proses penghancurannya dibandingkan proses pembangunannya. Nah, jadi ini tidak seimbang. Kecepatannya tidak sama, menyebabkan tulang kita itu mudah rapuh ya, kekuatan tulang berkurang, kepadatan tulang berkurang ya, sehingga gampang cedera ataupun gampang patah. Kemudian pada obesitas ini mempengaruhi sendi juga, karena pada orang yang obesitas dia akan memberikan tekanan berlebihan kepada sendi, terutama sendi bagian bawah ya. Apalagi kalau seandainya usianya sudah makin bertambah ataupun usia lanjut. Nah, ini biasanya selain mengganggu aktivitas, kesulitan berjalan karena bobot yang terlalu berat, ini juga bisa menyebabkan nyeri ketika aktivitas ataupun berjalan. Seberapa buruk sih obesitas bagi kesehatan tulang kita? Nah, jadi ada namanya obesitas osteosarkopenik. Jadi memburuknya kondisi kepadatan tulang dan juga otot. Nah, ini berkaitan dengan lemak yang berada di tubuh ataupun adanya lemak yang berlebih di tubuh kita. Ini biasanya terjadi pada orang yang dewasa ataupun juga bisa pada orang yang lanjut usia. Jadi memang jaringan lemak ataupun lemak yang menumpuk berlebihan di tubuh kita ini mempengaruhi terhadap kepadatan tulang ya, kemudian juga otot, kemudian juga efek terhadap peradangan pada tubuh. Apalagi kalau seandainya lemaknya berada di perut. Nah, ini efeknya lebih beracun lagi dibandingkan lemak-lemak yang menumpuk pada daerah lainnya. Jadi teman-teman yang ada obesitas ataupun lemak berlebih harus hati-hati nih. Jadi untuk menanganinya memang perubahan gaya hidup itu harus dimulai sedini mungkin ya. Jadi supaya untuk menunda terjadinya obesitas osteosarkopenik tadi. Jadi untuk menurunkan risiko terjadinya gangguan pada tulang, gangguan pada otot, kemudian juga agar berat badan seimbang ya, stabil, menurun kalau bisa. Nah, ini memang pola hiduplah yang memegang peranan penting. Nah, ini tidak ada perawatan khusus, obat-obatan khusus untuk mencegah hal ini. Itu memang teman-teman harus merubah pola hidupnya, gaya hidupnya ya, aktivitas fisiknya, olahraga secara teratur, makan makanan yang tinggi serat, kemudian juga rendah kalori ya, kurangi makan makanan yang berlemak, yang mengandung gula tinggi. Jadi dengan cara inilah yang diharapkan nanti berat badan menurun, kondisi obesitas bisa teratasi. Intinya teman-teman harus diet mulai sekarang ya, kalau seandainya memang mengalami obesitas ataupun berat badan berlebih.
Itu tadi takutnya bukan hanya kesehatan tulang yang terganggu, pembuluh darah, bahkan jantung pun bisa mengalami gangguan. Intinya seluruh tubuh bisa mengalami gangguan. Kemudian obesitas ini tidak terjadi pada orang dewasa ataupun usia lanjut. Jadi anak-anak pun juga bisa mengalami obesitas. Nah, biasanya orang tua tidak sadar nih kalau seandainya anaknya mengalami obesitas. Karena mereka beranggapan gini, kalau seandainya anak-anak gemuk, itu kan agak lucu tuh ya, lucu, pipinya tembem ya, badannya bulat. Ya, itu memang anggapan orang tua lucu. Kemudian orang tua juga tidak tega nih kalau seandainya membiarkan anaknya sedikit makan. Nah, pasti disuruh makan terus. Orang tua kalau seandainya melihat anaknya sedikit makan, itu khawatir. Kemudian kalau melihat anaknya banyak makan, itu senang ya. Nah, tetapi harus digarisbawahi, kalau memang kondisi anaknya itu berat badannya berlebihan, ini bukan harus senang, tapi justru harus khawatir. Karena pada anak pun bisa mengalami gangguan kesehatan. Ini jelek dampaknya ya, bukan untuk saat ini, tapi kedepannya juga nanti jelek. Jadi jangan pernah berpikiran tidak tega untuk melarang ya, ataupun untuk membatasi. Karena sah-sah saja kalau seandainya memang memberikan efek yang baik untuk kesehatan anak. Nah, justru kalau seandainya dibiarkan saja, justru orang tuanya termasuk orang tua yang tega membiarkan anaknya terjerumus pada kondisi kesehatan yang bisa membahayakan ataupun buruk. Efek negatif yang bisa dialami oleh anak apa saja sih? Yang pertama diantaranya itu adalah bisa meningkatkan resiko patah tulang dan juga bertumbuh pendek. Nah, jadi pada anak-anak juga sama kayak orang dewasa tadi ya penjelasannya ya. Bisa mengurangi kepadatan tulang ya. Nah, ini bisa menyebabkan peningkatan resiko terjadinya patah tulang. Nah, kemudian kalau seandainya patah tulangnya pada lempeng pertumbuhan di bagian tulang, ini bisa mempengaruhi tinggi anak. Nah, tinggi anak atau pertumbuhan anak ini bisa terganggu. Nah, karena lempeng pertumbuhan ini namanya saja lempeng pertumbuhan, ini mempengaruhi untuk tinggi badan. Kalau seandainya lempeng ini terganggu, ya otomatis pertumbuhan ataupun tinggi badan anak juga terganggu. Nah, jadi sangat disayangkan kalau seandainya lempeng ini terganggu karena obesitas. Nah, lempeng pertumbuhan biasanya di tulang-tulang panjang ya, seperti tangan, kaki. Nah, bayangkan kalau anak teman-teman di rumah mengalami gangguan ini. Nah, ini sangat disayangkan. Lempeng pertumbuhan ini berada di ujung-ujung tulang panjang ya. Nah, jadi diharapkan untuk orang tua yang anaknya obesitas ataupun berat badannya berlebih, ya mulailah untuk menurunkan berat badan anak. Jadi jangan terlalu ekstrim juga, pelan-pelan saja supaya lempeng pertumbuhannya tidak terganggu. Yang ditakutkan tadi ya, mengalami resiko terjadinya patah tulang, kemudian juga lempeng pertumbuhannya terganggu, apalagi kalau seandainya patah tulangnya itu di dekat lempeng pertumbuhan. Nah, ini bisa permanen ya, anaknya tingginya segitu tuh bisa permanen. Yang kedua adalah telapak kaki datar. Nah, jadi pada anak-anak yang obesitas ya, ini kan obesitas itu beratnya berlebih, kondisi bentuk badannya itu gemuk ya, sehingga bobot yang diterima tubuh bagian bawah itu juga akan semakin berat. Nah, ini bisa mempengaruhi bentuk dari telapak kaki. Telapak kaki anak menjadi datar. Ini berpengaruh ya terhadap gaya berjalan anak ya. Kemudian apalagi kalau seandainya anak berjalan jauh, ini mudah lelah. Nah, sangat disayangkan kalau seandainya anak-anak mengalami gangguan ini. Nah, biasanya juga kalau seandainya mengalami gangguan ini, gaya berjalannya anak itu agak aneh ya, karena menopang berat badan yang berlebih. Nah, sebaiknya kalau seandainya anak-anak mengalami telapak kaki datar, biasanya sebaiknya melakukan peregangan ya, supaya menguatkan tendon-tendon. Kemudian juga di samping itu harus menurunkan berat badan. Nah, berat badannya memang harus diturunkan supaya kembali berat badan ideal, karena penting ya, pertumbuhan anak-anak itu sangat penting. Yang ketiga, gangguan koordinasi. Nah, jadi memang anak-anak yang obesitas ini memang mengalami gangguan koordinasi, apalagi di masa-masa pertumbuhan. Nah, pada anak-anak yang mengalami gangguan koordinasi, gejalanya bisa yang pertama itu kesulitan berjalan tadi ya, kesulitan berjalan, kemudian kesulitan melompat, kesulitan berdiri pada satu kaki ya, kesulitan jongkok bahkan. Kemudian yang kedua juga bisa mengalami motorik halus seperti menulis ya,
kemudian menggunting, kemudian mengikat tali sepatu. Nah, ini anak-anak yang obesitas dia mengalami hal ini. Kondisi seperti ini, kondisi dengan gangguan koordinasi, ini sangat menyulitkan anak-anak pada saat ingin berolahraga. Nah, kalau seandainya anak-anak kesulitan olahraga, ya jadi nanti anaknya malas olahraga ya. Nah, kemudian kalau seandainya kondisi ini terjadi dengan waktu yang lama, berat badan anak semakin bertambah. Anak akan semakin berat ataupun semakin obesitas. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya. Jadi obesitas itu bukan hanya mempengaruhi kesehatan pembuluh darah, kesehatan jantung, tetapi juga kesehatan tulang. Kemudian tidak hanya pada orang dewasa dan usia lanjut. Ternyata anak-anak pun juga bisa mengalami obesitas dan mengalami masalah kesehatan. Nah, oke teman-teman, yang mengalami berat badan berlebih ataupun obesitas, mulailah diet. Di video-video saya ataupun di channel ini sudah banyak saya upload tentang diet. Jadi silakan ditonton, dipelajari, dan dipraktekkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bantu saya untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial mana saja. Jadi semakin banyak yang melihat, semakin bagus, semakin bermanfaat saya bikin video. Mudah-mudahan. Jangan lupa untuk like dan tulis di komentar tanggapan, pengalaman, ataupun cerita, boleh nanti kita baca sama-sama supaya ada sharing ya, biar penonton yang lain juga membaca. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Sukses diet, salam sehat, sampai jumpa.